Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, beliau pernah bersabda, "Man jama'a amalan min haram," siapa saja yang mengumpulkan harta dengan jalan yang haram, baik haram karena zat, haram karena ghairu zat, selain zat, dia kumpulkan harta dengan cara yang haram, fatasaddaqa bihi, maka dia sedekahkan harta yang haram itu, falam yakun ajrun, sampai kapanpun tak mendapatkan balasan pahala di sisi Allah. Wa kana asrahu alaih, walaupun yang bersedekah itu ikhlas dia, rela dia, tak terpaksa, atas kesadaran sendiri, tak ada di skenario, tapi ketika dia sedekahkan itu diperoleh dari cara yang haram, ya, falam yakun ajrun, sampai kapanpun. Tapi Ustaz, saya ini bersedekah untuk kebaikan, untuk masjid. Masjid kita tuh masih kurang AC-nya, masjid kita itu kurang karpetnya, masjid kita itu mau bangun tempat kamar mandi, tempat uduk, kan bermanfaat itu Ustaz, memfasilitasi orang untuk melakukan ketaatan kepada Allah, betul. Tapi ibu bapak yang bersedekah dengan harta yang dikumpulkan dengan cara yang haram, tak ubahnya ibu bapak tadi seperti sebatang lilin, mampu menerangi orang, namun diri bapak ibu tetap dalam kondisi terbakar. Coba tengok lilin, matikan lampu nih, hidupkan dia 4 penjuru. Yang tadinya ketakutan kita karena gelap, ada lilin yang 4 batang ini, muncul keberanian. Coba tengok beberapa menit kemudian, beberapa waktu kemudian, apa nasib, bagaimana nasib kondisi lilin yang 4 penjuru tadi? Cair meleleh. Begitulah orang yang berimpak, bersedekah dengan harta yang haram. Sehingga apa yang dipahami, ini berarti harta yang haram tak bisa bapak ibu manfaatkan. Beda bapak ibu kalau konsep ekonomi di luar Islam, konsep ekonomi selain Islam, misalkan konsep kapitalis. Minggu lalu saya sudah singgung kan kapitalis itu. Kapitalis itu ra'su maliyah, ra'sun kepala, maliyah harta. Sistem ekonomi yang dibangun atas dasar sekuler. Sekuler itu terpisah agama dengan kehidupan. Azasnya sekuler, dasarnya sekuler, azasnya manfaat, tujuannya materi, itu kapitalis. Makanya ra'su maliyah, ra'sun kepala, maliyah harta. Dalam kepalanya ini ada hartanya. Piti ke piti, itu kapitalis. Kalau dalam ekonomi kapitalis bapak ibu yang berbahagia, ukuran sesuatu dianggap punya nilai dan dianggap sebagai harta, sesuatu itu dibutuhkan. Maka ke depan kita bahas ada pilar-pilar ekonomi itu. Salah satu pilar ekonomi kapitalis itu ada namanya nilai, value. Nilai itu sesuatu dianggap punya nilai, dianggap sebagai harta kalau ada yang membutuhkan. Makanya mohon maaf bapak ibu yang berbahagia, jangan heran di negeri kita ini prostitusi, mohon maaf, legal. Yang tak boleh itu yang berkeliaran. Iya, legal. Narkoba di mana-mana. Iya. Kenapa? Karena itu ada yang butuh. Ada yang butuh dianggap punya nilai, maka dianggap sebagai harta. Dalam Islam, kalau sesuatu itu sudah nyata-nyata haram, prostitusi, zina, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu sudah jelas zina itu haram. Walaupun ada yang butuh, dia ada hasil dari itu, tidak dianggap sebagai harta. Narkoba, miras beredar, ya kan? Itu negara kapitalis kayak gitu. Azasnya apa? Manfaat, materi tujuannya. Selama ada nilai materi, bebas. Dosen saya dulu pernah bilang, anekdotnya sistem kapitalis ini katanya boleh membunuh orang, tanda kutip, kalau bayar pajak. Miras kenapa bisa beredar?
Karena mereka bayar pajak. Coba kalau gerobak kecil jual miras, kalau sedang sidak, habis itu. Tak bayar pajak. Kayak gitu. Prostitusi dilokalisasi, kenapa bebas? Ada pajak. Kenapa yang di pinggir jalan itu tak boleh? Ilegal. Tak bayar pajak. Nauzubillah min zalik. Itu konsep kapitalis kayak gitu. Kalau Islam enggak, kalau udah nyata haram, stop. Kalau udah nyata haram, hentikan. Kalau udah nyata haram, tidak dianggap sebagai harta. Kalau tak, karena dia apa? Tak bisa dimanfaatkan. Man jama' amalan tadi, siapa yang telah kumpulkan harta dengan cara min haramin fatasaddaqa bihi, dia sedekahkan, falam yakun ajrun, sampai kapanpun tidak dapatkan pahala. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kembali persoalan tadi. Makanya harta itu harus harta yang halal, karena harta yang halal yang bisa dimanfaatkan. Beda konsep di luar Islam, yang halal yang haram tak jadi ukuran. Yang penting ada yang membutuhkan, maka dia dianggap punya nilai. Ada menghasilkan materi bermanfaat, maka dia dianggap sebagai harta. Ini bedanya dengan Islam. Nah, dengan Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, maka dari itu yang perlu menjadi poin penting catatan bagi kita. Harta yang haram itu pasti membuat kita tidak selamat. Itu makanya banyak orang nanti di akhirat, di hari kiamat tidak selamat, bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, bukan karena tidak bayar zakat. Orang nanti di hari kiamat tidak selamat, celaka dia, tak masuk surga, dicampakkan ke neraka atau transit dulu ke neraka. Itu bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak berbakti ke orang tua, tapi karena hartanya dia tidak peduli. Maka dari itu Bapak Ibu, setidaknya ada 4 akibat dampak kalau harta haram yang Bapak Ibu kita miliki. Pertama, menjadi penentu di akhirat, tempatkan di surga atau di neraka. Dalam hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Tak beranjak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai dia ditanya beberapa persoalan. Artinya apa? Setiap kita akan ditanya oleh Allah nanti, tanpa terkecuali. Apa pertanyaannya? An umri fima afnah, umur kau habiskan untuk apa? An ilmi fima fa'alah, ilmu kau berbuat apa? Wa an jismi fima ablah, tubuh fisik kau korbankan untuk apa? Nah, ini yang keempat. Wa an malihi, terkait harta. Min ainat tasabahu wa fima anfaqahu. Kau dapatkan dari mana, kau gunakan untuk apa? Itu makanya Ibrahim bin Adham, Pak, mendengar ini. Suatu ketika Nabi bilang, "Wahai Ibrahim, kau sahabatku dijamin masuk surga, tapi kau nanti masuk surga merangkak." Kira-kira gitulah kalau bahasa kita. Nabi tak pakai kau-kau. Ini orang Sumatera kayak gitu. Nah, kau masuk surga merangkak. Kau dijamin masuk surga tapi merangkak. Kenapa? Saking banyaknya hartamu kau pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Saking lamanya mempertanggungjawabkan, masuk surga merangkak. Apa yang dilakukan Ibrahim? Pulang ke rumah dia impakkan semua hartanya. Kita beda. Bahkan Ibrahim itu orang yang luar biasa, spesial betul ini sahabat. Pernah cita-cita kan jadi orang miskin? Mau jadi miskin, mana Pak? Ada kita bercita-cita jadi orang miskin? Ibrahim ini bercita-cita jadi orang miskin. Karena Rasul pernah bilang, nanti dari kiamat orang miskin denganku seperti jari tengah dan jari telunjuk di surga. Oh, mendengar ini pengen bersama Rasul, pengen jadi orang miskin. Apa dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Diborong, memang momennya pas. Orang petani Madinah, petani kurma Madinah itu habis gagal panen. Dia borong kurma di Madinah itu, yang busuk, yang gagal tadi, dengan harga yang normal. Singkat cerita, habislah hartanya, habislah semua kurma yang busuk yang tadi udah mulai kecewa petani Madinah nih. Namun karena dibeli oleh Abdurrahman dengan harga yang normal, udah selamat, aman, ekonomi rakyat selamat. Akhirnya apa? Tidak ada kurma busuk kecuali di rumah Abdurrahman. Abdurrahman pun lega, alhamdulillah, akhirnya jadi miskin. Beberapa waktu kemudian ada utusan dari Yaman mau mencari
kurma busuk ke Madinah untuk obat penyakit kusta. Tak ditemukan di Madinah kurma busuk kecuali di rumah Abdurrahman, dibayar 2 kali lipat, kaya mendadak lagi Pak. Nah beda sama kita, kita ini citanya jadi orang kaya, Abdurrahman itu enggak. Nah ini menentukan. Yang kedua, kalau sempat harta itu haram, apa kata Rasul? Kalau harta itu haram, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, neraka yang paling pantas layak. Misal, ini air dibeli dengan cara yang haram, diminum, masuk ke mulut lewat tenggorokan sampai ke lambung, diproses jadi darah, tumbuh daging setitik cuma di sini. Yang setitik itu tidak akan bisa masuk ke surga daging itu. Maka pemilik daging yang setitik ini dicuci dulu di neraka. Fannaru aulabi, maka neraka yang paling pantas dan layak. Yang ketiga, makanya Rasul mengingatkan kita, orang yang punya harta yang haram itu jangan silau kita melihatnya, karena orang harta yang haram itu serba susah. Apa kata Rasul? La yu'jibuka imru'un, jangan takjub dengan seorang man kasaba malan min haram, yang mereka kumpulkan harta dengan cara yang haram. Wa in anfaqa minhu aw tasaddaqa bihi, kalau harta yang haram itu dia infakkan atau dia sedekahkan, lam yuqbal minhu, sampai kapanpun tidak akan mendapatkan, tidak akan diterima infak sedekahnya. Lam yuqbal, harfun nasab ketemu fi'il mudhari, ini menjelaskan sampai kapanpun tak akan diterima, sesuai dengan hadis sebelumnya kita bahas. Wa in amsaka, kalau harta yang haram itu tinggal bersamanya, lam yubarik lau fihi, sampai kapanpun dia tidak akan mendapatkan barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Makanya kalau perintah Allah itu berat kita tunaikan, azan berkumandang terasa terikat kaki kita nih, biasanya tidak. Harus introspeksi, jangan-jangan ada di tubuhku, jangan-jangan ada tinggal bersamaku harta yang haram. Karena yang haram takkan menyatu dengan yang halal. Makanya kalau tinggal bersamanya harta haram, lam yubarik lau fihi. Wa in mata, kalau yang pemiliknya itu mati, zadahu ilan nar, ini jadi bekal baginya masuk ke neraka. Ini Rasul yang bilang. Ini bukan pandai-pandai saya, kau ini pandai kali ini mengarang-meragam, enggak. Silakan cek, sekarang zamannya aman Pak, enak. Buka aja Google, tulis la yu'jibuka imru'un man kasaba malan, muncul lengkap hadisnya. Ini yang keempat. Maka yang ketiga, jangan silau, jangan takjub, apalagi hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, sudah menjadi tren zaman sekarang punya harta lewat hutang. Hutang itu boleh, tapi mohon maaf, mencari hutang yang syar'i hari ini seperti mencari atah di dalam padi. Tahu atah? Padi kan, padi dalam beras tuh, mencari atah dalam padi kayak mana? Susah, tidak ketemu kita, payah. Itulah kondisi hari ini. Bahkan orang bangga, rumah kredit batil, mobil kredit batil, kebun kredit batil, motor kredit batil. Coba, makanya nanti kalau keluar dari masjid ini selesai isya, nanti tengoklah yang di luar, coba berdiri, beda nanti sainnya bunyi itu, dit, itu kredit itu nanti. Itu anekdot aja Pak Bu. Ya, makanya jangan silau. Yang ketiga, yang keempat kata Rasulullah apa? Al-rajulu yatilus safar, adalah dulu laki-laki yang melakukan perjalanan, as'an akbar, terlihat rambutnya acak-acak, tubuhnya kumal, badannya kumal, karena safar. Dulu orang pergi haji jalan kaki. Laki-laki ini pergi haji jalan kaki, sampai ke Mekah terlihat rambutnya kusut, tubuhnya itu berdebu. Ketika sampai di Ka'bah, apa kata laki-laki ini? Kata Rasul, yamuddu yadayhi ila sama. Kata Rasul, laki-laki ini diangkatnya tangan ke atas. Ngapa? Apa maknanya? Dia berdoa di tempat mustajab tuh Pak. Apa kata Rasul ketika melihat laki-laki ini? Wa mat'amu haram, wa masrabu haram, wa malbasu haram, wa ghaziya bil haram, fa anna yustajaba li zalik.
Wa mat'amu haram, laki-laki ini yang dimakannya itu berasal dari yang haram. Wa masrabu haram, diminumnya berasal dari yang haram. Wa malbasu haram, dipakaikan pakaian yang menutup tubuhnya, nempel di tubuhnya, itu pakaian yang diperoleh dari cara yang haram. Wa ghaziya bil haram, dia dikenyangkan dengan fasilitas yang haram. Fa anna yustajaba lizalik, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Ternyata Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang haram di kita, baik lewat makanan, minuman, pakaian, atau fasilitas yang kita miliki, itu menjadi hijab doa kita kepada Allah. Doa itu tidak nyampai, terhijab karena perkara yang haram tadi. Mungkin kita pernah merasa, mengalami, bertahun-tahun kita minta mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta yang bertahun-tahun ini tidak kabul, belum kabul juga. Kalau kita mau memuhasabah diri, hafisibu anfusakum qabla an tuhasabu, kita menghisap diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah, bisa jadi ada perkara haram di dalam tubuh kita, ada perkara haram yang nempel di badan kita, ada perkara haram yang memfasilitasi hidup kita. Kalau itu ada bersama kita, fa anna yustajaba lizalik, bagaimana mungkin doanya dikabulkan?